Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati kita sampai saat ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu sebagai pedoman di dalam hidup kami. Biarlah urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya seseorang yang tidak mengerti sesuatu pasti akan bertanya. Dan mungkin juga ada yang berpura-pura bertanya untuk mencari kesalahan. Di dalam firman Tuhan kepada kita pada hari ini mengutarakan beberapa hal. Yang pertama adalah ada sebagian orang Saduki datang kepada Yesus. Dan siapakah orang Saduki itu? Mereka adalah pemimpin agama Yahudi, orang yang jenius, kaya dan sangat berpengaruh dalam masyarakat karena mereka memiliki kedudukan. Maka mereka memiliki pemahaman tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya pada waktu seseorang meninggal dunia, maka jiwa dan roh orang itu pun turut mati. Artinya, mereka tidak percaya ada kehidupan di balik kematian. Hidup mereka hanya tertuju pada perkara-perkara kehidupan duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua yang diutarakan oleh firman Tuhan tentang hukum Musa, di mana tentang perkawinan dan keturunan sebagai pedoman pada saat manusia hidup di dalam dunia ini. Hukum ini digunakan untuk memelihara keturunan orang yang telah meninggal seperti yang ada di dalam ayat yang ke-24.
Poin yang ketiga, pertanyaan orang Saduki kepada Yesus tentang seorang perempuan yang menikah dengan 7 orang bersaudara laki-laki. Masing-masing mati tanpa meninggalkan anak, dan perempuan itu juga mati. Pada masa kebangkitan, siapakah yang menjadi suaminya di antara ke-7 orang itu, seperti yang tertera di ayat 29. Itulah pertanyaan orang-orang Saduki kepada Yesus, dan pada saat itu apa yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang Saduki di dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31, Tuhan memberi jawaban dengan teguran. Dia mengatakan, kamu sesat. Kesesatan mereka adalah karena tidak mengerti kitab suci dan tidak percaya akan kuasa Allah yang begitu besar, yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya perlu berhati-hati dengan akal. Mengapa kita harus berhati-hati dengan pikiran kita? Karena hal itu akan menyesatkan kita dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Pola pikir yang salah, pola pikir yang keliru akan dapat menyesatkan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-21, celakalah mereka yang menganggap dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengerti kitab suci bisa membawa seseorang kepada kebinasaan, dan hal ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Pada saat ini ada banyak orang yang menganggap dirinya sudah mengerti kitab suci, tapi kenyataannya tidak. Pertanyaan bagi kita pada saat ini, apakah kita sudah mengerti firman Tuhan dengan baik atau tidak sama sekali, atau hanya sedikit? Hal ini jangan kita menganggap sepele, tetapi marilah kita tetap berusaha belajar firman Tuhan dengan benar dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan seseorang akan memiliki tubuh yang baru, yaitu suatu tubuh kemuliaan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Orang-orang yang bangkit akan hidup seperti malaikat di sorga. Bukan berarti menjadi malaikat, tetapi maksudnya adalah tidak ada lagi batasan waktu dan ruang. Kerajaan sorga adalah kerajaan di mana Allah memerintah sebagai raja dan diperuntukkan bagi orang yang hidup dan bukan bagi orang yang mati. Bagi Allah yang hidup, yang memiliki kuasa yang besar, yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Dan pada saat itu ada banyak orang yang heran akan pengajaran Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, apa yang menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadi aplikasi di dalam hidup kita? Poin yang pertama adalah dalam firman Tuhan ini, supaya kehidupan kita hanya tertuju pada perkara-perkara surgawi. Seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Dan yang kedua, terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan agar tidak disesatkan oleh dunia ini. Dan yang ketiga, supaya di dalam hidup ini kita memiliki pengharapan hanya kepada Yesus Kristus yang sudah menang, yang sudah mengalahkan maut. Dan yang keempat, kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam setiap situasi, masalah dan pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami sangat bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengajar mengingatkan kami, supaya kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan ini, kami tetap mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan yang sudah menang. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, setiap kami yang mendengar, sehingga firman-Mu Tuhan dapat menjadi berkah dalam hidup kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersatu hati untuk menyerahkan seluruh apa yang menjadi pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mohon penyertaan pertolongan Tuhan. Tuhan yang selalu senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, memimpin, memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang ada di lingkungan gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, Grafirat. Kami mohon Tuhan yang selalu senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, memimpin, memelihara, memberkati, memberikan sukacita, kedamaian, supaya mereka tetap terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak yatim piatu, para janda duda jompo, dan juga para lansia. Kami mohon perlindungan Tuhan, Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kepada mereka sukacita, kedamaian yang datang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon kepada Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara kami. Karena pada saat ini kami mengalami peristiwa yang membuat kami takut, khawatir, bimbang dan ragu. Kami mohon perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan kepada bangsa kami. Tuhan, biarlah penyakit yang melanda seluruh bumi, yaitu COVID-19, dapat segera teratasi, dan sehingga seluruh umat mereka tetap terus berpengharapan, mereka datang kepada Tuhan, dan mereka dapat menyadari siapakah mereka di hadapan. Biarlah melalui peristiwa yang terjadi ini Tuhan, ada pertobatan, banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, dan mereka dapat datang kepada Tuhan, merendahkan diri mereka di hadapan, dan Tuhan memberikan pemulihan kepada umat yang ada di muka bumi ini. Bapa Surgawi, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk para dokter, para perawat, baik juga para relawan. Kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan, Tuhan yang selalu senantiasa menyertai mereka, memberi kemampuan, kekuatan, kesehatan. Tuhan bentengin mereka dengan malaikat surga-Mu, sehingga mereka tetap senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu juga mengalir di dalam jiwa mereka, sehingga mereka dapat melayani setiap pasien COVID-19 dengan tulus, dengan penuh kasih, dengan cinta yang datang daripada Tuhan. Dan kami mohon Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang sedang mengalami penyakit COVID-19. Tuhan Yesus juga memberikan kepada mereka pengharapan yang teguh, berikan semangat yang baru. Dan Tuhan memberkati setiap obat yang diberikan oleh para dokter, sehingga melalui obat yang mereka pakai, kesembuhan daripada Tuhan mereka dapat peroleh. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup. Tuhan Yesus juga yang turut campur tangan. Tuhan bekerja memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani pada saat ini melalui media-media sosial, kami mohon Tuhan urapi mereka dengan kuat kuasa yang datang daripada Tuhan. Perlengkapi mereka dan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan yang diberitakan, mereka banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Sehingga melalui media-media yang dipakai pada saat ini, Tuhan dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru yang datang kepada Tuhan.
Bapa Sorgawi, pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hari-hari kami ke depan. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami, seluruh cita-cita kami, harapan-harapan kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Allah kami adalah Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memiliki kuasa baik di surga dan di bumi. Hanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami yang kami mohon di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.